Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat di rumah di tengah pandemi ini. Kalian harus tetap semangat semuanya dalam menerima ilmu dari Bapak Ibu Guru yang sudah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum memulai pada materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan, terutama bagi anak-anak agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi yang akan Bapak berikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada sistem pencernaan manusia, sistem pencernaan manusia merupakan tempat terjadinya di mana proses pengolahan secara kompleks pengolahan makanan yang menjadi nutrisi yang nantinya akan diserap oleh tubuh manusia. Nah, bagian-bagian pencernaan pada manusia yaitu yang pertama ada mulut atau rongga mulut, yang kedua yaitu kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat ada yang namanya usus halus, yang kelima ada yang namanya usus besar, dan yang terakhir tempat keluarnya feses atau keluarnya kotoran yaitu yang dinamakan oleh anus. Nah, pada bagian pertama yang ingin Bapak jelaskan yaitu tentang mulut atau rongga mulut. Rongga mulut adalah proses pertama kali manusia memasukkan makanan yang nantinya akan terjadi proses pencernaan makanan yang paling awal. Di dalam mulut sendiri, di dalam rongga mulut sendiri terdapat yang namanya gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut proses pencernaan terjadi secara mekanis dan secara kimiawi. Apa sih yang dimaksud dengan pencernaan mekanis? Pencernaan mekanis adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lebih halus ataupun lebih lembut. Dan proses pencernaan secara kimiawi adalah mengubah zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan enzim yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, secara mekanis makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah agar terkunyah semuanya, agar terkunyah lebih mudah. Secara kimiawi, makanan tercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Setelah semuanya dikunyah oleh mulut, langkah selanjutnya masuk melalui yang namanya kerongkongan. Kerongkongan ya. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung melalui gerakan yang disebut dengan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik itu? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan, Nah, langkah selanjutnya setelah didorong dan diremas melalui dinding kerongkongan tersebut, lalu akan menuju yang namanya lambung. Di dalam lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan akan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung. Getah lambung sendiri itu mengandung air, ada asam lambung, dan beberapa enzim seperti renin, ada pepsin, dan lipase. Itu yang terdapat enzim-enzim yang ada di dalam lambung, anak-anak. Nah, lalu setelah terjadi proses pencernaan di dalam lambung, langkah selanjutnya yaitu akan diproses lagi di dalam yang namanya usus halus. Nah, di usus halus itu setelah dicerna di lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus terjadi yang namanya proses pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Nah, enzim sendiri yang berperan yang dihasilkan oleh pankreas. Selain itu juga terdapat empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam yang namanya kandung empedu. Dan di dalam kandung empedu sendiri pun nantinya proses pencernaan akan langsung memasuki yang namanya usus besar. Nah, makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar.
sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air sehingga air akan diserap kembali oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang namanya Escherichia coli, atau bakteri ini nantinya membantu dalam proses pembusukan sisa makanan yang menjadi feses atau kotoran. Nah, lalu kotoran tersebutlah yang akan dibuang oleh manusia melalui lubang anus. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi proses pencernaan manusia yang terjadi yaitu yang pertama, diingat-ingat ya, yang pertama pada saat waktu kita memakan makanan, yang pertama memasuki yang namanya mulut. Yang pertama memasuki namanya mulut, lalu yang kedua akan terjadi proses pencernaan makanan yang kedua yaitu di kerongkongan. Setelah di kerongkongan akan terjadi proses pencernaan makanan lagi yang ketiga yaitu ada di lambung. Setelah di lambung, langkah selanjutnya ada di yang namanya usus halus, proses pencernaan makanan. Tetapi sebelum ada di usus halus, diingat-ingat lagi, selama 3-4 jam akan terjadi proses pencernaan makanan di lambung selama 3-4 jam, lalu baru menuju ke usus halus. Nah, makanan-makanan yang tidak diserap secara baik oleh usus halus nantinya akan diserap kembali oleh usus besar di sini anak-anak, yaitu air-airnya saja. Jadi setelah diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan yang terjadi proses pembusukan makanan atau sisa-sisa makanan nantinya akan dibuang melalui yang namanya anus atau disebut dengan feses. Terima kasih. Seperti itu penjelasan Pak Ihsan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus anak-anak.